Bunot. Bunot ya. Janji 19 juta lapangan kerja dari Mas Ano. Bila kada terwujud apakah bisa dituntut? Ya mungkin Janji politik, macam-macam janji itu. Biasanya janji itu di kampanye ya. Nggih. Iyalah, nah kampanye. Tapi kalau berdasarkan syarat sah perjanjian itu kan pasal 1320 KUH Perdata itu salah satunya syarat sahnya adalah kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para pihak. Ada pihak yang menyambut. ya. Nah, pertanyaannya yang janji politik itu disambut lah. Siapa yang menyambutnya? Kan gak ada jelas nih. Ini Jadi janji aja disambutnya kah ada, diihakannya kah ada. Iya. Siapapun yang melakukan itu, mau itu preman kah, yang gak ada preman kah. Tapi kalau sudah melakukan ancaman kekerasan, ucapan penghinaan, nah itu sudah masuk kategori pidana. Jadi utang piutangnya tetap perdata, tapi yang itunya pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini podcast Daha kedatangan dari LBH Nagara. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih banyak bapak-bapak dari LBH Nagara yang sudah akun mampir. Walaupun hari ini cuacanya hujan, sudah menyediakan waktu mau berhadir di podcast Daha. Minta maaf sebelumnya kalau mengganggu waktu istirahat pian karena podcast Daha kami kawannya malam gitu nah. Mungkin sebelum ulun membahas LBH Nagara, anak perkenalan dulu lah lawan bubuhan pian berdua lah. Mungkin dari pian dulu lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ulun Ibnu Saleh. Pekerjaan atau profesi sebagai pengacara dan kebetulan saat ini sebagai ketua LBH Nagara Daha. Dia aslinya ulun orang Banjar tapi sudah hijrah ke sini. Berapa tahun sudah pian? Sudah sekitar mungkin 12 tahun lebih lah. Jadi orang sini sudah. Kenapa hijrah sini tanpa bini orang sini kah? Kebetulan bini orang sini. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita jadi orang sini berkarya di sini lah. Ini ada rekan kita. Silahkan. Perkenalkan, nama ulun Husni. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di MTSN 9 Hulu Sungai Selatan dan masuk gabung dibawahi oleh Pak Ibnu Saleh sebagai ketua dan ulun sebagai bidang humas hubungan masyarakat. Asli orang sini tapi ben lah. Bukan orang sini, tapi orang Habirau. Iya. Maksud lu asli orang negara. Iya, orang negara. Asli negara. Kalau Sidin tadi kan asli orang Banjar. Iya, Banjar. Mungkin ulun masuk aja langsung lah ke LBH lah. Apa garang jar LBH tuh? Jadi mungkin orang tuh banyak ada tahu lah apa kira LBH. LBH itu sebetulnya singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum. Nah, jadi Lembaga Bantuan Hukum itu semacam organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang memberikan pelayanan di bidang hukum, khususnya konsultasi dan bantuan hukum. Nah, itu kita berusaha memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada mampu tadi. Nah, itu target utama kita. Berarti ini kada dari pemerintahan lah. Kada, jadi memang murni dari masyarakat, dari swasta, bukan bentukan dari pemerintah. Mulai apabila jar dibentuk LBH Nagara nih? LBH Nagara Daha ini awal kita bentuk di September, tepatnya 28 September 2024. Nah, tapi itu secara formal dibentuk ada SK pendirian. Nah, cuman kita masih belum melaksanakan kegiatan dan belum peresmian. Nah, peresmian itu kita di Februari 2025 yang awal Februari 2025. Nah, itu yang kita resmikan. Kita undang berbagai pihak, baik itu pemerintah, dari pemerintah desa, pemerintah di kabupaten, dan masyarakat. Kita adakan peresmian. Nah, pada saat itulah kita memulai kegiatan konsultasi dan bantuan hukum.
Berarti setelah diresmikan tadi Anyar mulai operasi konsultasi bantuan hukum tadi lah. Betul. Jadi kita membuka secara resmi yang orang bisa berkonsultasi secara Oke. langsung maupun melalui daring. Ini kan lain dari pemerintahan nih Betul. tadi ya, dari masyarakat. Ya. Latar belakangnya tuh atau alasan pian mengadakan LBH nih kenapa Ya. gerang? Nggih. Jadi awal ulun kesini kan memang melihat negara ini masih sepi, sunyi lah. Kada Oke. terlalu banyak kan 2012 yang lalu tuh Nggih. masih kada serame ini, ya lah. Nggih. Jadi karena kita sudah lawas di sini, memang kita bolak-balik aja kegiatan di luar. Nggih. Dan kita melihat di negara ini kan semakin tahun semakin maju, semakin maju. Nah, semakin maju masyarakatnya, pasti kompleksitas permasalahan itu makin banyak juga. Ya, Nah, jujur. sedangkan masyarakat ketika ada masalah itu bingung kemana, melakukan konsultasi, meminta bantuan hukum. Nggih. Nah, lalu kita ada inisiatif ide untuk mengisi kekosongan. Nggih. Jadi sebujurnya ini ada kewajiban dari pemerintah, Oke. baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Oke. itu memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum. Ya. Nah, tapi kan pemerintah kada semua kawa memberikan pelayanan, karena pemerintah ada pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, Oke. sudah ada tuh di negara ini, sudah ada yang itu. Oke. Yang kededa apa? Jadi kita yang kededa pelayanan hukum. Hukum. Nah, kebetulan kita itu kan profesi sebagai pengacara di bidang hukum. Akhirnya kenapa kada kita isi nih kekosongan? Iya, iya. Nah, akhirnya kita bentuklah LBH ini. Berarti itu tadi latar belakangnya terbentuknya LBH Nagara ini tadi balak. Ya. Kenapa jadi LBH Nagara? Karena ada LBH HSS kah atau LBH ini ya LBH SS kan nah. Ya. Jadi sebujurnya memang ada histori kan, kenapa jadi namanya itu Negara Daha. Ya, nggih. Kan kayak lokal nih. Ya. Kenapa kada HSS kah? Nggih. Kenapa kada Indonesia kah? Ya, Nah, nggih. jadi yang pertama karena tempat kedudukan kita kedudukannya kita itu di negara. Nggih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau mengangkat nama negara juga nih. Oh. Nah, mengangkat nama negara supaya lebih dikenal secara luas. Jadi nama lokal tuh ya bukan berarti kada nasional, kada internasional. Iya. Tapi hanya nama lokal untuk menjadikan lebih ke nasional lagi gitu. Nggih. Jadi itu kenapa namanya negara dan kenapa Daha. Nah, karena di negara ini kan saat ini ada Daha Utara, Daha Ya. Selatan, Daha Barat. Jadi karena ada 3 Daha tadi, kita namakanlah Daha nih. Dan kebetulan kan di wadah kita ini terkenal juga, negara apa, negara Daha. Ada kerajaan Yudo kan distrik di sini. Nggih, bujur. Nah, makanya kita ambillah nama negara Daha ini. Dan itu memang kadang mempersempit wilayah pelayanan kita Oke. cuman namanya aja. Berarti kada menutup kemungkinan karena sudah ini kada di negara aja nang Pada wilayah ini nih. Insya Allah Nggih. akan lebih meluas lah. Meluas. Tapi kita fokus sementara ini di sini, membangun di sini. Nanti kalau sudah makin perkembangan bisa meluas lah. Ini kan tadi dari masyarakat ya, kalau Ya. inisiator tuh pasti ada salah satu itu atau pendiri LBH Nagara ini siapa gerang jer? Gitu. Jadi sebujurnya kan LBH ini didirikan oleh badan hukum apa namanya, yayasan Pusat Layanan Hukum. Jadi sebelum LBH ini ada namanya Yayasan Pusat Layanan Hukum. Nah, yayasan inilah yang membentuk LBH. Nah, yang mendirikan LBH, tapi inisiatornya ya memang kebetulan ulun yang menginisiasi, karena memang profesi sebagai pengacara bergerak di bidang hukum, otomatis kan yang memberikan ide-ide, menginisiasi. Tapi itu pun inisiasi tadi kami sharing dengan kawan-kawan yang di dalam organisasi tadi. Nah, dari situlah muncul ide untuk mendirikan LBH. Nah, jadi ini kan lembaga tadi ya, lembaga bantuan hukum.
ada terafiliasi kah lawan organisasi atau lawan partai atau lawan ormas Ya. atau universitas ya dah. LBH itu terafiliasinya hanya kepada yayasan yang tadi Ulun sebutkan, Oke. Yayasan Pusat Layanan Hukum, dan itu Pusiankum berarti lah. Pusiankum, Pusat Layanan Hukum. Nah, tidak ada terikat dengan pemerintah, Oke. tidak ada ke partai politik, dan tidak ada ke yayasan-yayasan yang lain. Oke. Saat ini hanya berafiliasi kepada yayasan. Jadi bukan dari bentukan partai politik lain, pemerintah lain. Kita hanya kalau kerjasama yaitu memungkinkan aja. Berarti ke depan misal ya kalau lah ada beberapa instansi nah anak mangait nah anak terafiliasi lawan pian kira-kira terima aja lah atau anak mandiri tetap di yayasan ini aja katanya. Jadi kalau dalam bentuk kerjasama itu sah-sah aja. Oh. Kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, dan itu memang tujuan kita karena bekerja sama dengan pemerintah, dengan non-government organization, Iya. organisasi yang bukan pemerintah, ke organisasi-organisasi misalnya di farmasi boleh, misalnya ada organisasi perkumpulan yang bekerja sama boleh. Organisasi misalnya perkumpulan asosiasi kepala desa bekerja sama boleh, Oh. ke pemerintah desa boleh, itu dalam hal kerjasama aja Kerjasama. di bidang bantuan hukum. Cuman kada terikat tadi Pak. Jadi kita tidak terikat, tidak terafiliasi, tapi bentuknya kerjasama. Oh. Ada visi misinya kah juga? Visi misinya mungkin Bang Husni lah yang sedikit bisa disampaikan visi. Kalau visi itu visi utamanya mewujudkan hak konstitusi masyarakat pencari keadilan agar mendapatkan keadilan dan kesetaraan di bidang hukum. Nah, itu ada misi-misinya. Mungkin Husni bisa rincikan lah, Husni misinya. Karena misinya kalau kebanyakan kan kada hafal juga, bisa di Sambil minum lah, silakan. Ulun sambil minum lah, asa taring sudah. ini batok sebetulnya dingin. Ini dingin lah. Iya bang, dingin bang lah. Ada tahu pian betok tadi. Ya, ada beberapa misi lah yang bisa disampaikan oleh Husni. Misinya apa? Kalau misi di dalam Lembaga Bantuan Hukum Negara Daha itu kita ada 4 yang terakomodir. Oke. Yang pertama memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Oke. Yang kedua memberikan konsultasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Oke. Yang ketiga melakukan pendampingan perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Oke. Dan yang keempat melakukan penelitian dan pengkajian hukum terhadap fenomena dan kasus-kasus hukum yang terjadi di dalam daerah masyarakat, khususnya kita di daerah negara Daha, baik Daha Selatan, Daha Utara maupun Daha Barat. Yang umumnya kita siapa aja boleh yang kita layani. Itu yang terakomodir di dalam LBH Negara Daha. Isinya tadi itu lah. Oke. Oke. Tadi ulun dengar ada litigasi dan non litigasi jar. Ulun sebagai orang awam di hukum dan mungkin masyarakat Daha anak betakun dia apa garang litigasi apa garang non litigasi kan tadi? Iya. Ya, nah mungkin bisa dijelaskan mungkin. Jadi non litigasi dan litigasi ya. Oke. Jadi yang pertama non litigasi itu permasalahan yang di luar penyelesaian di pengadilan. Jadi segala sesuatu yang diselesaikan di luar pengadilan itu namanya non litigasi. Apa bentuknya? Seperti apa? Misalnya penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, penelitian hukum, pembuatan draft dokumen-dokumen hukum. Nah, itu non litigasi. Nah, kalau litigasi itu hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengadilan, misalnya gugatan pengadilan atau ada tersangka terdakwa yang diproses melalui pengadilan. Nah, itu namanya litigasi. Jadi litigasi tadi. Jadi non litigasi maupun litigasi itu ada bidang-bidang hukum, baik bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, tata usaha negara dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai yang non litigasi tadi dan litigasi. Jadi
ada yang di luar perkara, ada yang di dalam perkara. Tadi itu bedanya luar itulah. pengadilan Di dan luar di pengadilan. dalam pengadilan. Oh, gitu. Yang membedakan dia. Ini ada strukturnya kah LBH Negara ini, Pak? Ada strukturnya, mungkin Husni yang lebih hafal hafal. Di struktur itu yang pasti ada ketua, ada sekretaris, dan ada bidang-bidangnya. Mungkin Oke. bidang-bidangnya bisa disebutkan oleh Husni lah. Iya. Bidang-bidang apa Mungkin aja. maaf ulun memotong Ya. lah. Bidang-bidangnya tadi apakah nama isi struktur LBH Negara ini orang negara berataan kah atau ada dari luar, atau mungkin ulun hendak minta Kalian. padahal kan juga kan nah ini dari orang mana juga kayak itu nah. Jadi struktur organisasi secara umum itu tergantung lembaga yang didirikan. Oke. Jadi kan kalau secara umum ada yang namanya Dewan Penasehat, Oke. Direktur Eksekutif, tim advokasi, ya kalau tim penelitian hukum, tim konsultasi dan penggalangan dana dan lain sebagainya. Oke. Akan tetapi kami di LBH Negara Daha ada terstruktur daripada ketua, sekretaris, bidang administrasi dan keuangan, Oke. ada juga bidang litigasi yang telah disebutkan tadi, bidang non litigasi, kemudian bidang penyuluhan hukum, Oke. bidang pemberdayaan masyarakat, bidang humas dan publikasi itu tupoksi ulun sendiri Oke. untuk mempublikasikannya, Oke. dan hubungan dengan masyarakat karena untuk tercapainya kegagalan dan kesuksesan seseorang itu dalam apa namanya Dalam berorganisasi. ya, ada dalam penyampaian masyarakat ke advokasi itu ada di humas, karena kan hubungan masyarakat untuk ke tim advokasi kan. Kemudian ada bidang juga bidang perempuan, anak dan disabilitas. Oke. Kemudian bidang informasi dan dokumentasi. Siapa aja orang-orangnya? Iya. Tentu semuanya adalah orang negara. Oh, asli beretan orang negara berarti lah. Hanya satu ketua. Oh iya, ketua Iya, tadi. ketua. Iya. Ketua kan dari Tapi dari- sepakat TP Yang sembilan. kedua sudah KTP-nya sudah orang negara. Negara, oh iya. Jadi kalau disambat ke kawajo, disambat orang lain kan. Iya, iya, orang- bujur. Pasti Iya. disambat orang negara. Orang negara. Jadi semuanya itu kebanyakan orang negara supaya lebih efektif, efisien. Tapi dia kada melepas kemungkinan karena kan kita di tempat-tempat lain kita membuka cabang-cabang Cabang. itu sesuai karena wilayahnya masing-masing orang-orang yang di situ lah. Nah, alhamdulillah orang-orang yang di dalam struktur organisasi ini kebetulan ulun sebagai pengacara, yang lain itu sebagian besar sudah menyandang gelar paralegal. Paralegal. Jadi termasuk sini walaupun basic pendidikannya kan sarjana pendidikan. Oke. Nah, tapi sudah mengikuti pelatihan paralegal dan mendapatkan sertifikasi. Dan itu memang diakui pemerintah, mendapatkan gelar CPLA. Nah, itu karena sudah mendapatkan gelar paralegal tadi, nah itu bolehnya karena melakukan bantuan hukum dalam non litigasi. Non litigasi. Nah, kalau yang litigasi itu hanya pengacara aja. Oke. Kalau non litigasi itu paralegalnya tadi. Nah, di organisasi di struktur kita sebagian besar sudah menyandang gelar paralegal juga. Berarti malah ada berataan yang masuk di struktur LBH ini tadi dari lulusan hukum malah, Ada, iya. tapi sudah paralegal Iya. statusnya malah. Jadi di situ kalau kita mencari semuaan, memang waktu awalnya nih, Oke. kita bisa awalnya lah. Awal-awal kita membentuk ini kan mencari juga nih orang-orangnya siapa yang mau Oke. masuk di LBH nih. Oke. Ya kalau Oke. kan kadang mungkin kita menjalankan organisasi 1-2 orang, pasti Iya. ada struktur organisasi. Oke. Nah, jadi kita carilah orang-orang yang pertama itu orang-orang yang memang memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Ya. Karena LBH namanya LBH itu kadang mencari keuntungan tapi memang membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Artinya harus orang-orang yang jiwa sosial dan kemanusiaannya tinggi. Yang kedua ya kita berusaha juga mencari yang sarjana hukum, boleh sarjana hukum Islam, tapi boleh juga selain sarjana hukum, tapi memang memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemauan di dalam bidang hukum. Nah, jadi tidak harus sarjana hukum enggak.
kita mulai tadi membahas LBH negara nih. Tempatnya ulun nggak ingat mana, Nah. di mana Gerang tempat LBH negara nih. Humas nih, jelaskan Humas Ah. di mana Gerang tempatnya LBH nih. Negara ini luas masalahnya Jar. Iya, bujur. Kantor kita LBH Negara Daha berada di belakang kantor camat atau Kodim. Ya, Kodim di Koramil. Koramil. Camat mana? Camat Daha Utara. Oh, Nah, Utara. di Jalan Tambak Bitin nomor 96 RT 1 RW 1 Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara. Jadi kantor kita pas di belakang kantor camat. Camat pas Nah, di belakang kantor camat ada Koramil lah. Nah, pas di belakang Koramil. Ramel tuh lah. Oke. Kalau aku kena netizen nih ada nang hendak konsultasi ke LBH. Boleh. Oke, bingung di mana Gerang nih Jah? Ada LBH nih Jah. Nah, jadi Ada. di Tambak Bitin tadilah Ah. di belakang kantor camat Daha Utara, di belakang Kantor. Koramil lah tadi. Kantor camat dekat Koramil, para Koramil. Koramil. Jadi ada aja tulisannya kalau sudah masuk situ pasti kita melihat aja tulisannya LBH Lembaga Negara. Bantuan Hukum Negara Oh. Daha. Nah, di situ halus aja tempatnya. Ya karena kita ya lembaga yang baru lahir lah. Masih Merintis ya lah. merintis cari tempatnya ya apa yang ada aja dulu kita gunakan. Yang penting bisa memberikan bantuan hukum ke masyarakat, intinya itu aja. Bidang hukum apa aja Jar yang ditangani lembaga ini? Bidang hukum tadi ada yang langsung sedikit, ada bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, bidang hukum tata usaha negara. Tapi yang paling banyak ini antara perdata dan Pidana. Kedua itu namanya adalah Perdata tuh apa kira nggak banyak lagi rinciannya. Perdata tuh boleh misalnya ada perdata terkait dengan agama, itu perkawinan, tentang perceraian, waris, wasiat, tentang hak asuh anak, harta bersama, itu masuk di situ juga. Situ. Nah, kalau misalnya ada gugatan ingkar janji, misalnya Iya. masalah utang piutang ingkar janji, nah itu bidang hukum perdata juga. Nah, kalau pidana itu kaitan dengan misalnya pencurian, Iya. penggelapan, pembunuhan, penipuan, nah itu kaitan dengan permasalahan pidana. Nah, ini misal ya kalau palah ada Ya. masyarakat Daha yang hendak konsultasi ke LBH negara atau hendak minta bantuan hukum ke LBH negara, itu mekanismenya kayak apa Pak? Sederhana aja Bang sebetulnya saat ini, sederhananya ya silahkan masyarakat yang lagi bermasalah hukum minta solusi, hendak berkonsultasi, datang aja ke kantor LBH atau bisa menghubungi nomor kontak LBH Negara Daha, karena mungkin bari aja Kita lah udah di bawah sini lah nomor Nah. WA-nya lah. karena bari aja. Nah, datang aja ke sana, baik masyarakat yang mampukah, kada mampukah, kita layani aja. Untuk konsultasi kita layani aja. Memang target kita kan masyarakat yang kada mampu, tapi kada menghalangi juga orang yang hendak bertakun ya Iya, kok. iya. Kada kita larang toh. Nah, silahkan aja datang ke LBH Negara Daha di kantor yang tadi disambat. Nah, kita bisa konsultasi, kita berikan solusi-solusi lah. LBH ya kalau Pak lembaga bantuan hukum nangaran bantuan nih gratis kah aja kayak apa? Namanya bantuan hukum itu sebujurnya gratis Bang. Gratis Ya, apa? sebujurnya namanya bantuan hukum gratis. Cuma ada garis besarnya lah. Tapi ada apa namanya tanda bintang halus tuh di atas tuh. Oh, iya. Ada syarat ketentuan berlaku. Oh, syarat syarat berlaku. Jadi yang gratis itu khusus untuk masyarakat miskin yang memang kada mampu. Yang syaratnya apa? Miskin tuh ada surat keterangan miskin Dari dari desa setempat lah. pembakal minimal berarti lah. Bakal mananya warga mana olah situ surat keterangan miskin, nah itu bisa kita bantu secara gratis. Nah, bagi yang mampu artinya harus bayar, tapi memang beda lah antara kantor pengacara yang profesional lawan yang bantuan hukum. Nah, jadi masih ada dua lah, tadi ada yang gratis, memang ada yang berbayar. Itu yang untuk mampu kan nggak mungkin, kecualinya mampu tapi bola surat keterangan miskin mending hakon. Hakon orang berduit bola surat keterangan miskin. Saking enak gratisnya. Nah, saking gratisnya. Bilang sadar. Di mana aja wilayah beroperasinya Pak untuk LBH Negara nih? Apakah khusus wilayah Daha sini aja atau mungkin karena yang menonton podcast Daha jadi dari luar gitu nah Ya, dan mungkin berminat mungkin dari Barabai kah, Kabupaten Sebelah atau Amuntai kah menghandap juga nih karena mungkin di tempat atau di kabupaten lain belum ada yang kayak ini mungkin lah. Nah ulun tahu kayak ini aja
asa perdana nah, ada di Muncul. wilayah kita aja nah. Mudah-mudahan jadi perdana juga di HSS lah, Nggih, yang berbadan hukum. nggih, nggih. Jadi mungkin ada lembaga bantuan hukum, tapi yang masih belum berbadan hukum. Nah, kita ada badan hukum. Nah, terkait wilayah, memang wilayah tadi kada terbatas hanya di negara aja, Nggih. kada di negara Daha aja. Tapi karena kita memulai ini di negara, memang fokusnya di wilayah negara Daha. Nggih. Tapi wilayah operasinya ya bisa di HSS, di wilayah kabupaten lain, boleh sah-sah aja, tak ada masalah. Misal nih, Ya, kabupaten lain Mm. datang Ya. membawa surat keterangan miskin dari pembakal tadi, gratis juga lah. Kalau lembaga bantuan itu bekerja sama dengan pemerintah setempat, Oh, nah kita bisa, karena yang gratis itu sebujurnya ada gratis, nggih. tapi ada subsidi dari pemerintah. Oh, Nah, tapi jujur aja. LBH Negara Daha ini kan lembaga bantuan hukumnya baru, Nggih. hanya lahir nih. nggih, nggih. Hanya lahir, artinya masih perlu proses perkembangan dalam merintis lembaga ini. Nah, jadi ada syarat-syarat lembaga bantuan hukum itu bisa bekerja sama non pemerintah daerah supaya dapat subsidi bantuan hukum dari pemerintah. Nggih. Nah, syaratnya apa? Kalau yang persyaratan lain, insya Allah kita bisa penuhi aja. Nggih. Badan hukum kita berbadan hukum, Iya. ada struktur organisasi, ada kantor sekretariatnya dan lain-lainnya. Satu aja yang masih saat ini kita belum terakreditasi. Oh. Jadi harus ada akreditasi akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Nggih. Nah, kalau sudah akreditasi kita bisa kerjasama lawan pemerintah setempat, Oh, iya. pemerintah daerah. Nah, kalau sudah ada kerjasama itu, masyarakat itu sebetulnya dibantu oleh pemerintah. Nggih. Jadi yang membayar itu sebetulnya pemerintah. Kayak mungkin kami di kesehatan BPJS kah? Bisa. Mungkin mirip ya. BPJS itu sebetulnya kan Dibayari. itu bayar, cuma Nggih. dia menagihkan. Nah, kayak itulah mungkin Nggih. polanya yang akan tujuan kita kena ke depannya. Nah, itu yang jadi gratis. Ya. Nah, saat ini Bang kita belum kerja sama lo. Nah, kayak kawalah gratis ya. Nggih. Nah, saat ini ya kalau kita mau ada dana LBH yang berlebih, ada dana ya kita bisa gratiskan. Kalau ada ya minimalnya bisa membayar untuk penanganan perkara aja, operasional mungkin gitu. Nggih. Jadi bukan bayar honor. Kalau Nggih. honor kita gratiskan. Kalau honor kan ada biaya jasa hukum itu ada honor berperkara, ada biaya operasional, dan ada biaya misalnya success fee. Nah itu kalau honor kita ada satu bayar. Mungkin karena kan berperkara itu pasti kalau pengadilan pasti keluar duit kan, bayar pendaftar sidang, Iya. pos operasional, ujuk-ujuk lah jurang Transport ya kalau Pak. transport. Nggih. Nah itu biaya sendiri lah. Nah, kalau sasaran utama dari LBH Negara ini mungkin siapa, Pak? Yang pasti orang miskin Bang. Itu Orang miskin yang utamanya malah. utama kita, karena kan masyarakat miskin atau masyarakat miskin yang pastilah aksesnya ke masalah hukum ini kurang. Nah, secara ekonomi pengetahuannya pun iya juga ya kalau Nggih. itu yang target utama kita, tapi ada terbatas itu ada. Iya. Cuman target utama masyarakat secara umum silahkan, mau mampu yang kada mampu silahkan. Kalau dari sumber dana Bang Pak, LBH ini dari mana, Pak? Nah ya itu kalau ditakoni sumber dana ini yang masih kita nih jujur aja Nggih. saat ini sumber dana tetap tuh beda. Ada Pak? Karena kita belum bekerja sama ke pemerintah. Nggih. Itu tantangan kita, belum bekerja sama ke pemerintah. Jadi sumber dana itu yang kita mencoba mensubsidi. Misalnya ada orang yang datang ke kita, orangnya itu mampu, Nggih. kita minta bantulah secara operasional dan sukarela untuk membantu LBH dari segi biaya. Nah itu biaya yang itu kita subsidikan ke yang kada mampu. Ada mampu tadi. Nah itu, jadi ada yang bayar, orang yang bayar itu kita subsidikan ke Nang kada mampu. yang nggak ada mampu. Nah, itu sementara ini yang bisa kita lakukan. Atau karena kan ada anggota-anggota yang menyumbang, yang pengurus yang kelebihan duit, ya silahkan aja kan. Iya, iya. Atau dari pihak luar yang hendak membantu,
kasihan nih orang mau masalah hukum apa menyumbang gini ya silahkan kita terima aja, yang penting kada terikat kami gitu nah. Nggih, nggih. Tadi kan kalau ada salah di awal tadi waktu peresmian di Februari kan tadi itulah Februari lah Ada- rasanya lah. ada beberapa instansi pemerintahan yang Iya, hadir ya iya. kalau apalah. Ah, Nah, dukungan pemerintah terhadap LBH Negara yang sudah jalan nih kayak apa, Pak? dukungan pemerintah saat ini yang pasti secara moral kami merasa ada dukungan. Yang pertama karena pada saat peresmian kan kami mengundang bupati untuk meresmikan. Nggih. Nah, jadi pada peresmian kita undang bupati dan pemerintah daerah lah dan instansi-instansi yang lain. Alhamdulillah waktu itu walaupun bupati berhalangan tapi Nggih. bupati melalui utusannya Nggih. menghadiri acara peresmian itu dan yang mewakili membacakan sambutan dari Bupati bupati dan meresmikan LBH Negara Daha. Jadi kita semalam tuh mengundang Buhan Abdesi, kita undang Buhan Baksi, kita undang masyarakat, kita undang anggota DPR yang kita undang, ada yang hadir dari pengadilan kita undang, ya banyaklah pihak-pihak yang kita undang. Ya sekalian memperkenalkan LBH karena orang mungkin tak jujur ada LBH nih. Nggih. Nah, Jujur. jadi supaya kita lebih bisa dikenal, jadi kita undang pihak-pihak tertentu. Nah, secara moral ya itu satu dukungan dari pemerintah. Nah, tapi saat ini kan kita memahami juga yang tadi yang ulun sebutkan, Oke. pemerintah belum bisa kerjasama dengan LBH dalam hal pendanaan bantuan hukum kalau belum Akreditasi terakreditasi. tadi malah. Oh. Nggih. Nah, itu jadi pemerintah mungkin terkendala dari situ kalau bantunya kayak apa nih. Nggih. Nah, Kalau harapannya Bang Pak kalau sudah terakreditasi nih, harapan Bian mungkin bentuk bantuan dukungan kayak apa gerang dari Ya, pemerintah gesan LBH Negara nih? ada dua Bang lah, sebelum akreditasi dan setelah akreditasi. Oh, ada dua malah. Jadi sebelum akreditasi mudah-mudahan pemerintah dengar Bang lah. Oke, mudah-mudahan. Dan pemerintah mendengar apa yang Ulun sampaikan. Jadi sebelum akreditasi kan kita ini lembaga baru yang memang ini perintah undang-undang nih sebetulnya nih, ada undang-undang bantuan hukum, ada perda provinsi tentang bantuan hukum, Oke. ada perda kabupaten tentang bantuan hukum, bahkan ada perbuknya tentang bantuan hukum. Oh. Nah, jadi di situ memang pemerintah mendorong Oke. di situ memang disebutkan bupati mendorong dibentuknya lembaga bantuan hukum. Oh. Artinya ada dorongan nih dari pemerintah untuk pembentukan lembaga bantuan. Nah, ini kita kan sudah membentuk nih, Nggih. sudah membentuk. Nah, kami hendak supaya kami lembaga yang baru lahir ini, lembaga baru lahir bisa bertahan, bisa berjuang dengan dana yang minim, ya. kelak dengan fasilitas-fasilitas yang masih pribadi masing-masing. Ini komputernya yang laptop sorangan, beli apanya sorangan, kantornya kita minjam, Nggih. ya kelak Nggih, nggih. kita mendirikan biaya seorang. Nah, itu semua biaya seorang. Nah, harapannya sebelum akreditasi ini kan kita kan ada dana nih. Nggih. Kalau sudah akreditasi kita memberikan pelayanan penyuluhan hukum dengan dana bantuan hukum bisa. Nggih. Penelitian hukum bisa. Nggih. Kan ada duitnya nyaman. Nggih. Ya kalau. Nah, tapi sebelum akreditasi pun harapannya sebetulnya ke pemerintah itu sebelum akreditasi ya bisa membantu dalam hal sarana prasarana untuk menunjang pelayanan. Iya. Nah, sarana prasarana itu apa kira? Kalau misalnya kita kan minjam nih, kantor minjam, Nggih. dipinjami setahun kan sudah ini park habis kan setahun. Oh. Artinya karena sewa. Iya. Kalau diinjami saat ini karena diinjami ya kita kada bayar, kada keluar duit. Nggih. Kalau kena sewa, nah bayar sewa kayak apa kita kada tahu. Habis itu kita perlu pasti kan namanya konsultasi, namanya pembuatan surat menyurat dokumen hukum kan pasti perlu laptop, pasti perlu komputer, pasti perlu printer. Iya. Habis itu Meja-mejaan malah. meja, Iya. kayak orang pelayanan, itu Iya. kan bilang pribadi juga ya, Pak.
kursi-kursi meja yang ada lah kita Iya, pakai. iya, iya, iya. Nah, lawan juga kayak ke penyuluhan hukum. Oke. Kita kayak apa bergerak nih penyuluhan hukum ke masyarakat, memberikan penyuluhan ke desa ini, ke desa ini, ke desa ini. Oke. Tapi proyektornya kadeda, Iya. speakernya kadeda. Yang lah. Nah, jadi memang itu kendala kita saat ini yang mudah-mudahan bisa didengar pemerintah. Pemerintah bisa membantu kada hanya masalah dana bantuan hukum. Jadi dana bantuan hukum kita kada menuntut itu karena kita belum terakreditasi. Oke. Tapi dari segi sarana Sarana prasarana. penunjang, karena gasan ini bukan gasan kami tapi gasan masyarakat. Masyarakat. Oke. Ya kalau orang datang pasti kan perlu duduk, Iya. perlu itulah yang mudah-mudahan harapannya bisa ya dibantu pemerintah lah. Pemerintah. Nah, ini kan kurang lebih sudah setahun lah ya kalau jalan belah kurang lebih lah September tadi mulai September ya. tapi Kok Februari yang mulai kita beraktivitas Iya. memberikan pelayanan. Memang ada semuaan pelayanan bang kita gawe. Iya. Yang bantuan hukum tadi kayak penyuluhan hukum kita kada kawa masih. jadi selama setahun ini mungkin pemerintah hendak tahu juga nih sebelum hendak mendukung tadi Ya, anu ya. nih apa garang dia capaian yang Ya, sudah ya, dicapai. sudah, ya Allah. Nah, ini Nah, membantu nih sekali kali jalan aja. dan kepada jalan kah? Ada data sebetulnya, ada data. Mungkin saya kena sampaikan data yang apa tentang penanganan perkara yang litigasi non litigasi yang saat ini sudah kita dari kita mulai Februari sampai sekarang tuh ada penanganan perkara. Kan ada yang penanganan perkara yang nah ini ada aku kirim ini kan WA siapa nih WA aku Jadi sudah lumayan banyak kah memenuhi perkara, Pak? alhamdulillah ada beberapa perkara lah sudah yang ini contohnya. nah ini nih tuh jangan jauh nih Mungkin bisa disebutkan dan disampaikan oke apa sudah capaian yang dicapai oleh LBH Nagara Daha nih? Capaian yang kami capai selama dari diresmikan sampai sekarang, Oke. diresmikan mulai bulan Februari nih Oke. sampai sekarang di bulan September, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ini sudah Oktober, November lah. Ya, apa November ini? ya, November. Kayaknya kurang lebih ya 9-10 bulan lah. Oke. Perkara atau kasus yang telah kami tangani di LBH dari bulan Februari sampai sekarang itu ada litigasi pengadilan ada 5 kasus atau 5 perkara. Kemudian non litigasi konsultasi kurang lebih 50 orang yang konsultasi datang ke LBH kami. Kemudian mediasi ada 3 kasus dan legal driving kurang lebih ada 10A. Jadi itu yang kami tangani, kami layani untuk masyarakat Daha. yang litigasi tadi kan sekitar ada 5 lah itu Iya, ada ada perkara masalah waris, masalah tanah, masalah hutang piutang, masalah harta bersama itu yang pengadilan. Ya, yang litigasi Yang tadi litigasi. ya. Oke. Dan pengadilannya kan ada pengadilan di negara. Oke. Pengadilan yang di negara ini hanya pengadilan agama. Pengadilan negeri ya di kandangan. Jangan. Kalau berkaitan sengketa masalah agama atau masalah keluarga itu pengadilan agama negara itu bisa kewenangannya, tapi masalah utang piutang, masalah sengketa yang lain itu di pengadilan negeri kandangan. Itu sekitar ada 5 tadi loh. Itu ada datanya dia, mesti ada sekitar 5. Kalau konsultasi itu kurang lebih mungkin bisa lebih mungkin. Lebih Dari Nah, kalau data yang kami tuh ya sekitar itulah. 50-an tadi Yang lah. orang konsultasi kan macam-macam tuh masalahnya. Oke. Dan kada sekali juga datang konsultasi, ulun ada masalah ini, Pak ulun ada masalah ini. Kita berikan konsultasi, solusi, habis itu selesai dah. Kada sampai naik ke litigasi. Ada mediasi juga, orang minta bantu memenengahi. Oke. Itu yang sudah saat ini kita capai. Yang belum kita capai ya kita hendaknya memberikan penyuluhan hukum. Yang lah, litigasi tadi memberikan penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat. Tapi itu kan perlu dana. Dana. Kita mengadakan penyuluhan hukum pasti perlu dana. Dananya dari mana ya kalau? Oke. Kecuali bisa kita subsidi ya ada kata banyak masih
apa mungkin tantangan atau kendala utama sejak berdirinya LBH Nagara nih Pak? Kendala utama masalah dana. Dana itu Pak utama bener. Kayak apa dananya? Dan mun kada ada dana kayak apa jalannya kalau. Iya. Nah, jadi tapi kada dana yang kada ada tadi atau kada kurang, yang dana yang kurang tadi kada menghalangi kita juga kada melayani orang. Tapi kan kita bisa memberikan sumbangan pikiran, ya lah. Iya. Pikiran kita tuh bantuan juga ya kalau Jujur. kadang-kadang kita memberi duit nih, Iya. berikan pikiran kita, bantuan tenaga, waktu. Nah, cuman kalau tenaga, waktu, pikiran itu sudah, duitnya nih kalau kau yang lain membantu ya Iya. kalau. Nah, itu. Yang dalam hal ini yang pasti pemerintah Bang bagusnya ya kalau. Kalau respon masyarakat Bang Pak selama ini kayak apa Pak? Alhamdulillah respon masyarakat tuh bagus, positif, dan senang lah ada LBH. LBH. Nah, terbukti dengan adanya orang banyak konsultasi tadi. Datang konsultasi. Terus ada kendala masalah sumber daya ya juga, sumber daya. Kan saat ini di LBH Nagara Daha ini pengacaranya cuman ulun. Iya. Ya lah, cuman ulun kebetulan sebagai ketua juga, sebagai pengacara juga. ini. Nah, idealnya ada pengacara yang juga yang menjalankan yang masalah litigasi tadi. Iya. Nah, tapi saat ini mudah-mudahan nih ada yang dengar yang orang kuliah hukum tertarik menjadi pengacara, harus jauh-jauh di sini jikin kita nih membangun negara Daha nih. Iya. Ya lah, insya Allah ini permasalahan-permasalahan di negara Daha ini kan banyak. Tinggal kita tempat orang mencari solusi itu kemana. Iya. Nah, itu kita menyediakan. Iya. Nah, mudah-mudahan yang orang yang pendidikannya di bidang hukum, tertarik di bidang hukum, pendidikan profesi pengacara, ikut ujian jadi pengacara, ya harus di sini aja dulu lah, gitu nah, di sini aja dulu. Karena kalau sudah mahir, sudah pengalaman, sukses, sambil aja di luar boleh, tapi tetap membangun di sini. Gitu. Berarti bahasanya tuh boleh aja misalnya lulusan S1 hukum, anak magang di LBH Nagara boleh aja malah. Boleh aja. Jadi kita belajar di itu kendala kita, tapi paralegal kita alhamdulillah sudah banyak paralegal. Nggih. Nah, termasuk beliau ini sudah paralegal walaupun lain sarjana hukum. Sudah paralegal kita sudah, kalau akreditasi C itu minimal 1 pengacara, 3 paralegal. Nah, kalau paralegal ini kita sudah berapa us nih dia? 1, 2, 3, 6 lah. Nah, Banyak sudah. tapi pengacara cuma Satu, satu. iya. Nah, mudah-mudahan yang dengar, Iya. yang yang tertarik di sini dikit gitu kan. Nah, ini. Supaya ya kamu Buan Bian ini lahir di sini ya kalau Iya. lahir di sini, hidup di sini, ya bangunlah di sini juga gitu. Sepakat. Ya kalau Sepakat. jangan ulun walaupun kada lahir di sini, tapi karena ulun menjajak di sini, Oke. di mana bumi dipijak, Bijak, kita situ ingin lagi dijunjung. dijunjung. Nah, kita Sepakat. petari arah di sini. Walaupun silahkan aja beraktivitas di luar, yang cari duit. Tapi jangan lupakan kampung halaman seorang ya. Apa sumbangan kita Oke. untuk pembangunan? Oke. Nah, kita kebetulan yang bidang hukum, tertarik bidang hukum. Ya, di LBH tuh terserah lah yang di bidang-bidang apa yang inya geluti. Kalau kebetulan kami pahamnya tahunya di bidang hukum, bisanya membentuk lembaga bantuan hukum. Nah, disitulah kita mengisi kekosongan juga nih. Cari aja coba carilah layanan kesehatan, ada puskesmas banyak, pustu banyak, rumah sakit banyak, layanan pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah tuh ada sudah pemerintah manu, layanan sosial, layanan perizinan, kependudukan sudah ada semua. Yang ada itu layanan hukum. Nah, makanya kita adakan layanan hukum nih, mengisi. Nah, sebetulnya ini membantu tugas pemerintah. Pemerintah tuh punya kewajiban memberikan semua pelayanan termasuk hukum. Nah, tapi pemerintah kada kawa secara langsung membantu, mendoronglah lembaga bantuan hukum. Pemerintah membantu kena dengan dana bantuan hukum kena dengan akreditasi tadi. Nah, itu. Ini 2025 sudah ya kalau Ya. dengan dunia sangat canggih benar ini kayak apa adaptasi LBH Nagara dengan kecanggihan dunia wah ini mungkin
apakah hanya dengan konsultasi offline yang diadakan atau ada konsultasi online atau daring nggak bahasa gaulnya jurang tuh? Iya. Mungkin wah ini nang lagi rame ulun lihat live TikTok tuh ada juga bukan nama bahas hukum apa segalaan ulun lihat tuh. Apakah ada juga LBH Negara nih gasan daringnya? Insya Allah karena PR di bagian publikasi, Bandung Mas humas lah. publikasi lah. Siap, Kan publikasi siap. juga. Siap. Tapi Iya. kita sudah ada rencana kayak apa namanya daring. Iya. Habis itu kita diisi yang apa namanya yang kalau yang semacam podcastnya apa? Kayak anu lah bukan konsultasi yang kita bikin tanya jawab hukum tapi di platform YouTube kah, TikTok kah? Live kah? Iya. Ya bisa boleh lab atau yang kita Oh, bikin konten-konten. Nah, itu konten. PR-nya publikasi nah. Iya. Nah, jadi kalau WA itu rancak aja kita WA tuh orang Pak ulun betapun ini Bang, ulun betapun ini tuh sudah jalan aja. Karena bari aja nomor teleponnya, Iya. nomor telepon orang konsultasi lah. Tapi biasanya lah orang konsultasi ini memang kada kawe yang langsung Pak ulun betapun ini karena perlu banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Iya. Nah, kita jawab secukupnya. Selanjutnya kita datang aja ke LBH supaya lebih rinci, Oke. lebih jelas. Karena kalau di chat tuh kurang anu Jepang ya apa Penyampaian kayak kadang beda koma lain sudah hanya ini tanyaman langsung beradab. Ya, karena PR anu lah, publikasi, humas publikasi yang daring. Tapi sudah ada rencana kami untuk itu. Ya, karena kami ini baru ya kan kami perlu masukkan Pelan-pelan. bubuhan pian lah Pelan-pelan. pelan-pelan kami bertahap dari satu tangga ke tangga yang lain. Harapan Nurun juga mungkin bisa aja kolaborasi lawan podcast dah. Ini mungkin kena ada mungkin tanya jawab masalah hukum atau hal apa aja hendak langsung ditayangkan di podcast dah mungkin Boleh, kena bisa aja karena kita Nggih, anu lah tindak lanjuti lah. nggih. Kalau harapan dan rencana pengembangan LBH ini ke depan nggak ya Pak? Yang pasti LBH Negara Daha jadi lembaga bantuan hukum perintis di Negara Daha itu satu kan itu sudah terwujud ya Allah perintis. Nah, tapi harapan kemudian lebih berkembangnya baik itu dari segi SDM-nya, dari segi pelambahan pelayanannya dan buka LBH di tempat-tempat lainnya. Nggih. Nah, itu pengembangan kita Amin. tuh bisa jadi dianggap apa namanya berlebihan tapi itu cita-cita kita Cita-cita, juga kan wajar jadi kita Iya. hendak berharap yang lebih bagus yang lebih berkembang. Oke. Mungkin dari bobohan yang di muka ada yang harus kita gunakan terkait hukum sebelum ulun membacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah, ya ini buat banyak. netizen nih. Lanjut. Atau mungkin kena lah yang apakah yang kita gunakan Ini mungkin selajur bagayaan ada sisi serius ya dari pertanyaannya nih. santai mungkin. aja kita ya, Dan- terlalu serius kan ada Rami juga. Oke. Dan dari akun Rijal NDH ini negara Daha juga kalau nih pinanya nih. Iya. Bisa juga. Kayak apa hukumnya orang ketujuh betakun apabila kawin? Apakah ada hukumannya atau denda berapa? Kalau pina kawan dituntut, jadi kawan duitnya gesan kawin ya. Misal satu orang betakun jadi 10 juta, 10 itu 100 juta ya. Apakah ini mungkin termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan? Mungkin lah ya. Pertanyaannya nih ngalih ada juga, kadang ngalih ada juga. Ya Allah. Jadi dulu ada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Nah, yang dulu racak. Tapi pasal itu karena pasal itu multi tafsir bisa digunakan orang salah sedikit orang kada senang melaporkan dengan pasal itu pasal karet kan pasal karet. Jadi akhirnya pasal itu sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena multi tafsir dari pasal karet. Jadi orang enak ada senang ditakoni, pasal ini jangan Ya. pasal. Lalu anak diduitakan lah. Dia jadi hendak supaya berdamai, jadi cair duit. Nah, tapi terkait itu, jadi ada dua lah. Oke. Ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran etik. Jadi sebetulnya itu lebih kepada kurang etik aja, kada beradab juga. Kita kada bagus ya, betetakon Iya. Nah, jadi dilihat-lihat lah Iya. kalau betetakon menakuni orang tuh dilihat-lihat. Dia melanggar segi
etika perkawanan. Nggih. Kadang orang tersinggung juga ditakoni itu. Tapi ada juga nggak tujuh ditakoni. Yang ditakoni itu. Ada jalan Nggak ada kata dulu juga. lah. Tapi intinya kalau dari segi hukum itu belum masuk kategori pelanggaran hukum. Kalau etika ya mungkin melanggar etika lah. Pada beradab lah orang. Lanjut lah dari akun Shinji Ono. Nah, ini artisnya grup BNDHSS Siapa Girang Shinji Ono itu siapa? Burnot. Oh, Burnot ya. Janji 19 juta lapangan kerja dari Mas Ano. Bila kada terwujud apakah bisa dituntut? Ya mungkin ini secara anunya kayak ini balah. Misalnya janji politik, kita kan semalam hanya melewati janji kampanye nih dari bupati, dari gubernur, dari presiden, Ya. dari DPR. Nah mungkin dalam 5 tahun ke depan janji siden itu kada terwujud, apakah itu kawah kita tuntut? Itu ngarannya janji politik ya lah. Iya. Nah, janji politik macam-macam janji itu biasanya janji itu di kampanye ya. Iya. Ya lah, nah kampanye. Tapi kalau berdasarkan syarat sah perjanjian itu kan pasal 1320 KUH Perdata itu salah satunya syarat sahnya adalah kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para pihak. Ada pihak yang menyambut. Ya. Nah, pertanyaannya yang janji politik itu disambut lah, siapa yang menyambutnya? Kan gak ada jelas nih. Iya. Jadi janji aja disambutnya kah ada, diihakannya kah ada. Jadi belum bersepakat berarti itu hanya janji yang sepihak disampaikannya. Kalau janji kan para pihak sepakatnya kalau. Iya kan. Nah, jadi kalau menurut ulun janji politik itu kada masuk syarat sah perjanjian diatur di dalam hukum. Jadi janji politik itu kada kawa di kita gugat ingkar janji. Ya. Nah kan ini misalnya 19 juta kita gugat kada tercapai, kita gugat ingkar janji, itu kada kawa karena itu bukan perjanjian yang termasuk di dalam yang diatur dalam hukum tadi. Nah itu janji politik aja. Berarti nyaman janji politik di malah. Kecualinya kayak ini, janji politik diolahnya yang menyetujui tanda tangan juga. Oh, kawah berarti itu Nah, lah. itu kawan para pihaknya ada yang diperjanjikannya jelas. Oh. Ya kalau kada bertentangan. Kalau sekedar janji tapi kada disambut. Iya. Ya kalau pandai kayak ini yang menyambut siapa juga kan kada jelas orangnya, kan harus jelas subjeknya tuh, nah orangnya itu harus jelas. Berarti mungkin lah nih pelajaran kesan kita ke depan. Amonnya bubuhan pemerintah kayak anak-anak mancalon pindah banyak janji. Ditulis bakal nah berarti apa lah? Bermaterai. Komitmen jadi siapa aja pihak pertama, Ya. siapa calonnya, pihak kedua siapa orang itu sebut dengan jelas. Misalnya per desa bang kayak Pak ada perorangan yang menyambut tuh boleh lah. Boleh aja. Dari desa ini aja kata nah. Jadi kada banyak orangnya nang anu tuh. Jadi harus subjek. Kalau desa disebut desa aja kan kada jelas. Nggih. Kalau cuma pemerintahnya kan ada subjek hukum. Nah, kalau subjek hukum itu harus jelas orangnya jelas atau orang atau badan hukum. Nah, orang tadi siapa disebut tersebut. Jadi kada kawa atas nama desa Ya, siapa atau ada awal lah. jadi harus jelas berjanji lawan siapa. Iya. Nah, tapi janji politik itu sudah pernah dicoba orang untuk digugat. Nggih. Nah, tapi memang kada Kada kawal. Tapi kalau tadi dengan adanya nembak karinah bercatatan itu kau digugat Pak. menurut ulun masih bisa. Yang penting terpenuhi syarat sah perjanjian, ada pihak-pihak yang bersepakat, ada dua pihak atau lebih. Nah, jelas apa yang diperjanjikannya. Ya, kada bertentangan dengan hukum, Nggih. kada bertentangan dengan kesusilaan. Nah, itu sah. Nah, itu kesan Yang penting ya tadi harus jelas. ya Kalau sekedar kampanye aja itu belum Pelajaran. ada terikatannya. pelajaran kesan kita lah. Kesan Kita jadi kan pernah lo si Anu tuh berjanji 19 juta aja. Siapa kata tuh Iya. ada walaupun nyambet. Iya, kedua dia nyambet juga sih 19 juta aja. Pernah lah kita menyetujui itu kan. Memilih lah kita loadingnya. Bang Siden lah. Ulun mungkin belum tentu juga memilih kan. Iya. Kita tahu. Lagi lanjut lah dari akun Yani AHM. Nang kutakunakan ini sering saat pemerintah dikritik lalu kada terima dengan kritikan masyarakat, kenapa harus diklarifikasi dengan klarifikasi yang ditulis, hukumnya kayak apa? Mungkin pertanyaan ini lebih ke ini kalau bola bolehkah mengkritik pemerintah atau ada hukumnya kah gitu kan?
mengkritik pemerintah itu boleh aja, sah-sah aja. Mendemo pemerintah pun boleh, sah-sah aja. Nah, demo itu kan salah satu bagian dari kritik juga sejujurnya. Nah, tapi ada demo itu ada macamnya, ada penyampaian pendapat, itu termasuk di demo itu. Nah, sebetulnya demonstrasi itu ada undang-undang penyampaian pendapat di depan umum. Bentuknya macam-macam. Nah, bisa dalam bentuk kritik itu boleh, itu sah-sah aja, selama jangan ada fitnah, jangan sampai ada pencemaran nama baik. Tapi pencemaran nama baik pun saat ini kadang-kala diberlakukan kepada pemerintah, harus bujur orang subjeknya. Nah, itu yang di kalau kritik ke pemerintah itu berarti aman aja ya kalau sah aja. Sah, tapi tadi ya dengan kritik catatan. Dengan cara-cara yang bagus, cara yang elegan. Nah, kalau pemerintah menjawab kritik itu salah satu bagian daripada transparansi dan pertanggungjawaban. Kan ada orang mengkritik, itu pemerintah berhak untuk menjawab, menjelaskan. Sebetulnya lebih kepada menjelaskan, bukan membela diri lah. Tapi kalau ada juga yang dianggap membela diri kan. Nah, tapi itu salah satu dari transparansi dan akuntabel pemerintah. Ini kan menjelaskan wajar aja, Pak jalannya rusak ini, jelaskannya ini jalan ini karena direncanakan memang sudah ya. Belum terlaksana lagi kayak ini. Supaya kadada dusta di antara masyarakat dan pemerintah kan. Jadi bagus aja kritik tuh lawan pemerintah, jangan juga anti kritik. Nah, jangan sedikit-sedikit melapor diolah surat pernyataan, jangan juga. Karena kalau membangun lanjut belah dari akun Aulia Rahmi. Bantuan hukumnya adakah cara menagih hutang supaya pasti bayar setiap bulan biar dicicil misalnya hutangan ini mungkin cara supaya kau menagih hutang legal lah. Ini banyak banget tagih hutang berat ini bisa ya Allah bisa jadi atau mengutangi orang bayarin. Nah, tapi intinya lah satu, masalah hutang piutang ini masalah perdata. Ya kalau masalah perdata artinya orang kada kau bayar hutang atau kada kau dipidana, di penjara, dilaporkan polisi kada kau. Kecuali di dalam situ adanya menipu. Ulun mamotong malah. Misal, inya berjanji minggu depan ulun bayar ya, tapi sakanya minggu depan kada bayar, apakah itu termasuk menipu? Belum. Oh, belum tuh lah. Kadang kenapanya alasannya kada bayar kan bisa jadi karena kada duit kada jadi dapat. Kecualinya kita tahu nih bepadah aku nih anak butang lampian nih. Anak butang lawan Irfan mesti tapi itu bisa aja aku membayarnya. Nah, itu kan sudah ada unsur kesengajaannya, tipu muslihatnya ada. Tapi kalau inya murni berhutang, dan inya memang kadeda hendak mendustai orang bayar kena, kadeda emang maaf lah batuk. Kebetulan inya kada kawan bayar. Nah, itu kada kawan dipidana. Jadi masalah utang piutang itu satu. Yang kedua, kayak supaya orang ini mau bayar. Nah, supaya orang mau bayar tuh harusnya di awal sebelum hutang tuh bagusnya ada jaminannya, jaminan supaya utang itu dibayar. Kalau misalnya ya tergantung nilai hutang, bila hutang 1 juta jaminannya paling nggak ada setara dengan 1 juta tadi. Jadi bilanya kada kau bayar, jaminan itulah yang kita eksekusi lah, kita jual, kita bayar, kita ambil yang sekedar utang kita itu tadi, itu supaya menjamin. Tapi kalau kada ada jaminannya pian tagih butuh pada bayarinya menangis Nah itu bang. Tapi usahakan misalnya kada saat maulah perjanjian tuh kan kada ada jaminan, berjalan waktu kada kau bayar, bisa aja kita jaminan ikam sini barang lah supaya nah badudi jaminan boleh aja lah Pak. Selama disepakati boleh, bisa aja. Itu supaya menjamin, kalau berarti supaya menjamin. Tapi kalau sudah kada apa lagi, sekedar menagih-nagih ya kan, sampai betuhukan ya, sampai beliuran ya Allah. Beliuran kada terbayari. Ini nang ulun lihat di masyarakat lagi rame juga
simpan pinjam koperasi kah apa yo Asing simpan dulu. lawan pinjaman online nang rame juga nih. Ya. Apakah ada ketentuan hukum untuk pinjaman nang berbunga itu ada maksimal berapa persen kah mungkin bunganya, atau bolehkah kita kada bayar kayak pinjaman online tadi itu, ada hukumnya kah yang lawan operasi apa nih kan salah ingat tuh dana talangan kah apa kan yang rame nih di benua nih kayak apa itu? Sebetulnya perjanjian, kalau para pihak tuh bersepakat mengenai satu perjanjian, Oke. kayak apa kayak isi perjanjian, yang penting kada bertentangan dengan undang-undang, kada bertentangan dengan kesusilaan, kada bertentangan dengan apa namanya kesopanan, itu sah aja, bebasnya hendak berjanjian selama itu memenuhi syarat sah perjanjian, Oke. itu bebas aja berapa bunganya, Oke. itu kada ada batasan diatur. Secara undang-undang tuh ada batasan diatur, Oke. karena perjanjian tuh makanya ada asas kebebasan berkontrak, serah orang nih nak berjanjian yang kayak apa. Oke. Nah, tapi memang ada hal-hal yang sifatnya sifat keadilan, ini kewajaran, itu kan sifatnya abstrak umum. Oke. Itu perlu dinilai oleh hakim nih, adilkah kada, wajarkah kada. Nah, itu hakim yang menilai kalau itu masuk ke perkara. Tapi saat yang belum sampai ke sana jadi perdebatan, oh ini bunganya 50% nih, ini Oke. bunganya 70% nih. Kenal benar nih Nah, itu benar-benar. Nah, kalau bagi kita kan itu memang kada wajar tuh, Oke. kada wajar. Orang cenderung orang kada berduit, surungi hasarat apa aja nya dihakannya. Iya. Ini kan berutang 10 juta aja, kebetulannya ada kecelakaan perlu duit 10 juta, datang ke kita, utang 10 juta kamu bayar rumah sakitnya, bila ada ini aja, ya kita 10 juta jadi 20 lah aja, kelain kada kawainya dihakannya, Nangaran kapal lipitan kapal lipitan, Iya. atau nya 10 juta jadi 15 juta kan 5 juta 50%, Iya. kapal lipitannya tuh. Oke. Itu kan seolah-olah itu kan sudah sah aja perjanjian. Nah, tapi itu dalam hukum bisa dikategorikan penyalahgunaan keadaan. Ada. Penyalahgunaan keadaan itu bisa membatalkan satu perjanjian. Oh. Nah, jadi bisa kita batalkan, tapi pembatalan itu kita perlu ajukan ke pengadilan bahwa ini ternyata ini menyalahgunakan keadaan orang. Orang kan cenderung bilanya perlu bandar duit, hendak makan nih, kada mau makan, utang lawan orang mau ke bares 10.000 jadi 50.000 lah aja. Nah, itu sudah Ya. bertentangan dengan nilai kewajaran, itu menyalahgunakan keadaan orang. Nah, kalau yang apa namanya yang bunga yang Benar. besar-besar tadi, yang mendengar sini yang banyak hutang lah, nah ini dengarin lah, yang ada hutang, yang hutang lawan rentenir, yang bunganya merasa keberatan, kebanyakan, kada kawa hutang tuh kada belunasan, Oke. datangi ke LBH, Nah, karena kita bantu, kita berikan solusi. Jadi karena kita carilah jalannya. jalan lagi Nah, intinya kita perinciannya kada ulun jelaskan di sini. di sini. Oke. Nah, jadi jangan diarit. Ya. Ya kalau yang bunganya merasa itu keberatan, Oke. kita minta batalkan lah ke Oke. pengadilan. Karena biar pengadilan yang menilai. Yang menilai itu adilkah, wajarkah, pengadilan yang mana. Karena kayak di TV juga malah lu lihat bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara pinjaman Nah. ini gitu. Nah, itu ulun miris bang. Nah, dengan adanya LBH negara ini tadi sudah disampaikan Pak Ibnu tadi, kalau memang ada yang terlilit utang, nang baret benar di kepala sudah nang kada kesendangan lagi, silahkan konsultasi ya kalau Pak. Tapi lu nggak ada membayarkan. Membayarkan tuh kada. Ada. Nah, ini Mau pada aja dulu kan ada membayarkan. cuman mencarikan jalan nang tanyaman sedikit ya kalau Allah. kalau bila menagihan lu kan dari anu bayar ya kan aja nah kan Bayar tam ya, Allah, Bang. kan Dua beban. mesti benar aja nah disuruh bayar. Sabuting lagi ini dari ulun belah. Anu misal ya kalau tadi kan masalah hutang piutang nih perdata aja nih, Ya, tapi nya mendatangkan preman ke rumah, nyarik-nyarik memancing-mancing nang istilahnya anak bakal kalahian, apakah itu bukahnya bisa kawa ke pidana kan itu? jadi hutang piutangnya tuh kada kawin pidana.
Tapi masalah orang yang preman datang, kalau sudah ada ancaman kekerasan, sudah ada kekerasan, sudah ada kekerasan itu verbal, non verbal, itu sudah masuk Ke masalah pidana. hukum pidana. Oh, pidana. Nah, jadi bisa kita pidana. Iya. Siapapun yang melakukan itu, mau itu preman kah, yang nggak ada preman kah. Iya. Tapi kalau sudah melakukan ancaman kekerasan, ucapan penghinaan, nah itu sudah masuk kategori pidana. Jadi utang piutangnya tetap perdata, tapi yang itunya pidana. Jadi ya, aduh salah banu preman-preman lah. Ya, Bahwa, ya, ya. Lanjut bah. Ini pertanyaannya agak berat bang, ulun jujur pribadi gak ada pahamnya nah pertanyaan. Ada 2 pertanyaan dari satu orang nih bang. Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi secara living constitution, dan sejauh mana tafsiran tersebut dapat mengubah makna asli Undang-Undang 1945 tanpa melampaui kewenangan legislator? Wah, sampai dulu nah, jangan nanya ini paham nih. Pertanyaannya ini sebetulnya pertanyaan teoritis, akademis, dan tuh bagusnya ditanyakan lawan Profesor Mahfud MD kah, lawan Prof Yusril kah. Ya. Nah, itu lebih apa namanya? Mungkin tuh orang yang berlatar belakang hukum, itu yang lu nggak tahu orangnya lah. Tapi bisa jadi orang tuh berlatar belakang hukum, atau memang bisa S1 atau S2 tuh pertanyaan S2 tuh. Ya, ulun pribadi apa ini julun atau malah bisa jadi anak mantes pian nih. Bisa juga, tapi lu jawab sedikit aja lah. Gitu. Sedikit aja ringkas, karena tuh kajian teoritis memang ada perdebatan mengenai living constitution tadi. Living constitution tuh hukum, ini penjelasan sedikit. Hukum yang hidup atau nilai yang hidup di masyarakat, itu living constitution. Nah, jadi kaitannya dengan apa namanya, Mahkamah Konstitusi itu memang berwenang untuk menafsirkan hukum, menafsirkan konstitusi itu menafsirkan undang-undang. Apakah ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar? Ada yang mengajukan nih pasal ini bertentangan ya? Mahkamah Konstitusi lah yang menafsirkan itu apakah bertentangan atau kada. Ya. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi itu kada hanya menafsirkan teks yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, tapi konteksnya tuh apa aja, nilai-nilai dari Undang-Undang Dasar, semangat Undang-Undang Dasar apa, itu living constitution. Nah, penafsiran itu jadinya kada terbatas dari penafsiran di Undang-Undang Dasar itu aja, tapi konteksnya atau semangat atau jiwa Undang-Undang Dasar itu apa gerang. Jadi kada hanya tertulis pasal ini kada. Jadi itu memang Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, banyak putusannya memberikan penafsiran yang living constitution tadi. Ini pertanyaan yang memang agak berat. Bahkan dua lain lah, sepenting lagi lah. Bagaimana harmonisasi hukum negara dan hukum adat dilakukan ketika terjadi pertentangan antara putusan pengadilan berdasarkan hukum positif dengan putusan lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial kuat di daerah pedalaman? Julun ini bilang mantap dia penonton podcast. Pertanyaan kelas berat dah. Pertanyaan kelas berat. Pendek aja, singkat aja lah. Jadi hukum itu ada hukum yang sifatnya formal, ada sifatnya kayak hukum-hukum adat tadi. Hukum positif ya. Itu tadi ada hukum positif ya lah. Yang lain mungkin tidak tahu apa hukum positif itu apa gerang. Hukum positif itu hukum yang berlaku di satu tempat atau di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya hukum positif. Hukum yang berlaku. Ada undang-undang, ada undang-undang dasar, ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Itu hukum positif, hukum yang berlaku. Nah, di samping itu kan ada hukum yang kada tertulis di dalam undang-undang. Ada hukum-hukum adat tadi. Ada lembaga adat, ada pengadilan adat. Nah, tadi pertanyaannya kayak apa? Dia ada ini kalau yang memahami lah, ada putusan pengadilan, yang lah. Pengadilan adat tadi. Ada putusan pengadilan adat. Harmonisasinya kayak apa gerang? Jadi Indonesia itu di dalam Undang-Undang Dasar itu memang mengakui hukum adat.
Nah, jadi memang disebutkan ini persisnya kada tahu, kada ingat ulun lah kan kada hafal. Tapi intinya negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat selama itu memang ada. Memang ada. Jadi ada memang lembaganya ada, aturan-aturannya ada. Itu diakui oleh negara. Nah, pengakuan negara tadi ada yang sudah dimasukkan di dalam hukum positif. Ada undang-undang agraria, ada undang-undang macam-macam di situ. Yang hukum-hukum ada tadi masuk di dalam hukum positif tadi, dilembagakan. Nah, ketika dilembagakan menjadi hukum positif ya kalau. Nah, terkait dengan putusan pengadilan adat, nah itu sebujurnya masuk dalam kategori pengadilan kita nih, pengadilan di Indonesia itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam memutus perkara. Jadi hakim itu kan hukum itu ada sumbernya. Iya. Ada sumber traktat, ada peraturan perundang-undangan, ada salah satunya ada kebiasaan atau adat. Nah, itu dijadikan sumber hukum dalam memutus. Bila ada putusan pengadilan adat loh, dalam satu perkara ini sudah diputus tapi masuk pengadilan pulang. Nah, itu jadi sumber hukumnya dalam memutus, pasti melihatnya putusan adatnya sudah gini, itu jadi pertimbangan. Nah, jadi untuk harmonisasinya ya tadi bagusnya hukum-hukum adat tadi dilembagakan, dipositifkan menjadi peraturan perundang-undangan. Ya memang ada kawas semua. Terus yang mengenai putusan pengadilan, hukum adat itu bisa dijadikan sumber hukum dalam putusan pengadilan. Supaya kada bertentangan nih. Itu secara singkat itu pertanyaan keras berat. Jadi mungkin jawabannya bisa dipahami orang atau kada itu mungkin ini yang paham lah. Ya, aja nang paham ya, hanya nang betakun nih ulun kada paham bang nah. Ini ada lagi bang, akun anonim. Masalah nafkah iddah yang kada dibahas waktu sidang dan kada diberi, apakah bisa dituntut lagi setelah kurang lebih 5 tahun bercerai? Lolos benar lah. 5 tahun lolos bang ada. Iddah supaya tahu dulu apa kira iddah ya. Nafkah iddah itu kalau orang bercerai kan ada masa iddah. Ya. Pesantren mungkin tahu, yang tahu juga. Iddah itu kan 3 kali suci. Ya. 3 kali suci kebiasaannya tuh 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan. Jadi selama 3 bulan tuh adalah masa iddah. Berarti orang tuh belum cerai lagi dalam masa iddah tuh. Misalnya putus pengadilan, tapi masa iddahnya belum habis, itu belum lagi. Masih kemungkinan rujuk. Kan bahwa menyelesaikan anunya lah, bersih lahnya dulu. Itu biasanya 3 bulan. Itulah namanya masa iddah. Nah, selama masa iddah itu ini ada hak. Ada hak, apa hak? Nafkah. Supaya ini orang cerai loh, bininya cerai, masa iddah supaya ini nih kau masih hidup lah menjalani. Orang hanya cerai tapi belum masa iddah, itu ada namanya nafkah iddah, supayanya untuk hidup selama 3 bulan gitu. Tergantung tuh biayanya, tergantung putusan atau yang disepakati. Nah, kalau pertanyaannya kada dibahas dia sebelumnya tuh sudah 5 tahunan itu yang jadi masalah. Jika kau menakuninya, yang menggugat siapa tuh? Mungkin inya nih. Nah, harusnya kalau ini menggugat masukkan tuh permohonan iddah itu. Tapi hanya aja mungkin baik. Nah, maksudnya harusnya inya yang mengajukan itu. Tapi bisa jadi yang yang lakinya yang menggugat. Berarti kan dimasukkannya masalah iddah, inya kada ada membahasnya, kada tahu juga. Nah, makanya karena inya kada tahu, itulah perlu lembaga bantuan hukum acara supaya hak inya nih ada nih. Nah, karena itu kada dibahas di dalam putusan. Ya kalau kada dibahas, kemungkinan 2 kada dibahas dalam putusan. 1, karena nusus itu si istri ini membangkang, durhaka lawan laki. Kada taat lawan laki. Nah, itu bisa hilang hak iddahnya. Nah, kita kada tahu tuh rinciannya. Tapi kita hendak datangi ya betakon. Datangi lah yang betakon nah. Masalah yang sejujurnya kada. Atau yang kedua, memang kada dibahas
yang Oke. memang inya kada menuntut Oke. atau laki yang gugat ini kada membahas itu. Oh. Tapi memang idealnya hakim yang memeriksa dan mengadili itu kalau itu perempuan anu lah diperhatikan lah perempuan tadi walaupun inya kada meminta. Oke. Nah, itu yang makanya itu yang kayak gitu nah yang hak-haknya yang harusnya nya dapat jadi kada dapat. Nah, jadi kalau pertanyaannya 5 tahun dia pulang. Ya kalau kawalah menuntut. Nah, kalau menurut ulun kalau sudah 5 tahun tuh kan masa idah kan 3 bulan tadi. Oke. Lepas masa idah hilang dah. Ya kalau apalagi 5 tahun. 5 tahun hendak menuntut idah ini tadi. Oke. Di dalam seandainya ada di dalam putusan walaupun sudah 5 tahun kau aja kita menuntut karena ada dalam putusan. Iya. Bayarin nih. Oke. Saat itu semalam kan bayarin. Kalau kada ya kita menagih. Iya. Nah, tapi bisa aja kita coba usahakan menggugat masa nafkah idah tapi itu anu lah sudah kalau menurut ulun agak sudah daluarsa lah. Ya, expired dates kalau buat nih sudah. Nah, tapi kalau hendak menuntut Coba sah saja orang menuntut tuh ya kalau hakim maras nih masa idah itu sebetulnya nafkahnya yang ininya sehari-hari berapa bisa 1 juta bila yang sugih bisa 10 juta bila yang sugih mana bisa sebenarnya tergantung kemampuan dannya berapa biasanya dinafkahi. Ini mungkin pertanyaan terakhir bola. Hmm. Dalam konteks tanah bersertifikat hak milik yang merupakan hak paling kuat menurut hukum agraria, bagaimana posisi hukum warga yang tanahnya dipasang tiang listrik PLN tanpa persetujuan atau kompensasi? Apa langkah hukum yang paling efektif jika ditempuh untuk warga melindungi hak dan menuntut ganti rugi? Serta bagaimana LBH atau pengacara biasanya membantu klien dalam sengketa seperti ini? Ya. Kalau agraria aja lah. Ya. Agraria tuh supaya mudahnya kan yang mendengarnya ada semua paham ya kalau agraria itu masalah pertanahan. Ya. Nah, hukum pertanahan. Kalau bahasa hukumnya ya hukum agraria, ada undang-undang pokok agraria. Nah, terkait yang listrik ya tadi, yang listrik dipasang di tanahnya, ya kalau tanpa izin, tanpa persetujuan Dan ada kompensasi ya. Ada kompensasi. Nah, memang kalau itu PLN itu ada undang-undang ketenaga listrikan. Setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan itu yang menggunakan tanah hak masyarakat itu wajib dikompensasi atau mendapatkan persetujuan. Ya. Jadi bisa ganti rugi atau izin boleh, persetujuan atau kompensasi boleh. Nah, kalau kada memasang tanpa kompensasi aja, atau kita bisa ajukan. Itu sudah perbuatan yang melawan hukum tuh. Si PLN itu Si PLN yang memasang tanpa persetujuan, tanpa izin, karena wajib mengkompensasi. Tapi kada mengkompensasi, kada izin lagi. Nah, itu sudah masuk kategori perbuatan yang melawan hukum. Nah, kita bisa ajukan apa? Ajukan ya keberatan ke PLN lah dulu. Secara non litigasi. Jadi sebelum masuk pengadilan ya kita suratilah, kita somasi dulu. Pak, ini di tanah ulun mana izinnya, kada pernah izin biar. Oh, jangan itu bayar ya. Yang memasang siapa, yang mana siapa, masa aku yang membayar jangan mau bayar. Tapi kebanyakan orang bayar Bang ya kalau. Cuman kalau menurut ulun karena ini tanpa izin tadi, tanpa memberikan kompensasi, itu kita berhak tanpa mengeluarkan biaya-biaya itu untuk memindah tadi. Memang tanah itu ada fungsi sosial ya. Tapi fungsi sosial itu kada yang sing ambil pakai tanah orang Bang. Harus ada izin. Bila kada ya itu kita bisa ajukan keberatan, kita minta ganti kerugian, baik itu kerugian yang secara nyata kita kada mau memanfaatkan, atau kerugian yang imaterial kita merasa terganggu di barat. Nah, ya kalau itu boleh. Munnya kada kawa juga ada gugat pengadilan. Dengan dasar apa? Dengan dasar perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Insya Allah tuh kawali akan diterima pengadilan. Itu jelas pelanggaran hukum kepala. Apa lagi yang ditanyakan silahkan aja, yang baik yang alih kah, yang kadang ada kan? Silakan. Ini mungkin sering terjadi di media sosial masalah utang piutang. Biasanya ini kan di media sosial ada yang berutang nih lari lah orangnya, tetapi jejak digitalnya masih ada.
Nah biasanya kan yang merasa dirugikan ini memposting nih Pak di media sosial. Ya. Nah apakah jika yang bersangkutan tadi melaporkan balik atau tidak Karena- menyenangkan lah, Kan kita masukkan pencemaran nama baik atau apa? Oh. ya seperti itu. Paham pertanyaannya. Ya kan banyak orang ngaran sangkal ya Pak. Iya. Nah, Ya. orang ini berhutang, hilang orangnya, cuman di medsos tuh Poya-poya. kena tulak perjalanan Nggih. kemana pina posting duit lah, Nggih. posting apa, gerigitan kita nih ya Pak. Ya. Lalu kita posting, Kita viralkan bahasa kita ini. viralkan. Nggih. Nah, jadi memang itu sudah masuk. Kalau kita memviralkan dengan tujuannya Nggih. tujuan kita memviralkan bisa karena supaya apa namanya Inya. orang tahu ya kalau Nggih. inya pun berpikir, Ya. tapi itu bahaya memang sudah masuk kategori pencemaran nama baik karena di depan umum, apalagi di medsos, Ya. media sosial yang orang tahu. Ya. Memang perbuatan utang piutang tuh kada kejahatan ya Pak. Nggih. Tapi kan kita sambat di medsos karena kan gerigitan Iya. orang ini bisa gerigitan ya orang Iya. yang kayak itu kita posting ya. Kalau menurut ulun tuh sudah masuk kategori pencemaran nama baik melalui media sosial, melalui media elektronik. Nah sebaiknya jangan, karena kena tumbul dilaporkannya balik pas itu bercabut laporan tapi lunas hutang lah aja. Nah, Jangan. Itu Pak. Eh, ya. Jadi lebih baik laporkan aja, Berarti- laporkan. Ulun mengonik sedikit pelah di kadang nih bebuhan pinjol. Ancamannya tuh kusubarkan data-data ikam ke kantor, ke kuitan ikam, KTP ikam ini jar. Itu berarti kawa dituntut jauh oleh kita nang si penghutang nih lah. Awak. Lawan si pinjol tadi tuh. Jadi di dalam pinjol khususnya hukum nih karena terlalu banyak lah. Iya. Semuaan tuh sebetulnya ada hukumnya. Nggih. Makanya kita kadang mau jadi kepala kan Ya. karena banyak aturan. Nah, terkait pinjol itu sudah ada aturan mengenai cara menagih pinjaman tadi. Ya. Kayak apa cara menagih, siapa yang berwenang menagih itu diatur di dalam peraturan. Nggih. Kalau tidak salah peraturan OJK KBI kan yang mengatur Iya. tentang itu. Tapi intinya di dalam aturan itu kada boleh kita menagih yang pinjol tadi, debt kolektornya tuh kada Iya. boleh menagih melalui saluran yang bersifat umum, Oh. harus bersifat pribadi. Jadi menagih medsos kada boleh, menagih melalui orang lain itu kada Iya. boleh, Iya. harus ke orang yang pribadi, ke rumah yang pribadi. Nah itu. Yang kedua kada boleh itu sifatnya mengancam. Ya. Itu kan ancaman sudah. Ya. Nah itu kita caranya sampaikan di surat pengaduan cara menagihnya itu salah. Karena memang orang beberapa ada yang kayak itu, Nggih. yang orang melapor nang kayak itu, kami surati. Kalau ini memang kada mau bayar, Nggih. munnya yang hutang-hutang sengaja kada bayar nih, banyak Bayar juga yang sengaja kada bayar. Hutang sini pinjol ini 10 habis itu diblokirnya nomornya. Iya. Ya Allah, Iya. bingung debt kolektor nih menagih. Lalu ditagihnya di medsos. Gitu. Tapi itu walaupun ini itu risikonya cara menagihnya ya sesuai aturan lah, orang kada bayar inya juga pun mau tagih. Iya, betul. Secara online pulang ya. Kalau di sini pernah ada yang ditagih kayak itu. Kada ada Bang. Tapi banyak Cuman ulun melihat dia itu rame gitu nah. Iya. Di media kada sosial, boleh. media So sosial. secara khusus dan rinci diatur sudah cara menagih itu kada kawa yang pada boleh di saluran datang ke kantornya. Ini misalnya guru nih didatanginya ke sekolahannya, itu kita komplain. Iya, boleh. iya. Jadi itu ada OJK yang mengawasi. Ada lagi? Kawan? Cukup? Oke. Ada yang nak disampaikan lagi Pak? Mesti ada yang sampaikan Ustaz karena ulun yang terakhir. Ulun terakhir lah closing. Jadi LBH Negara Daha ini tadi sudah ulun sampaikan lembaga bantuan hukum yang baru kita bentuk. Ya setahun lah, yang kita beraktivitas belum sampai setahun.
Tapi alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang antusias, sudah banyak yang berkonsultasi meminta bantuan hukum ke kita. Kalau tapi di samping itu kita ada keterbatasan juga, keterbatasan dalam hal pelayanan. Dalam hal pelayanan tadi, misalnya sarana prasarana kita belum terlalu memadai. Habis itu mengenai pendanaan pelaksanaan bantuan hukum, penyuluhan hukum kita masih belum kita kawagawi ya lah. Penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat itu kan memerlukan biaya tuh yang cukup lumayan lah. Kan kami kena kawal juga keluar dari kantong pribadi ya lah. Artinya kita saat ini membantu dari sumber daya yang kita ada, baik itu pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, itu kita bisa bantu. Tapi kalau pendanaan kita masih belum bisa mengeluarkan secara pribadi. Tapi kita berusaha mensubsidi, ada yang berbayar tadi kita subsidi lah ke yang kurang mampu tadi, yang ada mampu. Artinya kita berusaha supaya ini jalan. Nah, supaya ini jalan kan tujuannya kita membantu masyarakat, membantu pemerintah juga. Nah, karena ini kegiatan pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintah juga untuk melayani masyarakat, ya kita harapkan pemerintah ada perhatian. Kita sudah mengapresiasi pemerintah sudah mendukung secara moral ke kita, tapi kita perlu ada dorongan bantuan-bantuan yang lain supaya ini jalan. Jangan sampai kita hanya hari ini lahir meninggal ya lahir meninggal ya belum sampai dewasa. Nah, kita harapannya ini ya sampai sampai hari kiamat tuh ada yang kiamat 2 hari sebelum kiamat yang masih ada. Dan berkembang. LBH ini berkembang, kada hanya di sini aja, bisa di kabupaten, bisa di tempat-tempat lain. Dan gasan masyarakat, gasan orang-orang yang tertarik di bidang hukum, yang memang hendak jadi pengacara, yang hendak jadi paralegal, ya bergabunglah sama-sama kita. Tapi kita kada ada gaji di sini, kada ada gaji. Tapi insya Allah dengan berkembangnya itu kita akan menuai hasilnya. Hasilnya tuh ya bisa dari segi macam-macam lah hasil ya kalau kita yang menuai nih. Nah, jadi kita ini bukan pewaris, tapi kita perintis. Nah, merintis ini perlu perjuangan, perlu yang berdarah-darah, perlu bisa dicueki orang. Ya kalau kan bisa dicueki orang, kita datang ke mana mungkin dicueki orang, tapi kan apa-apa itu nggak ada masalah. Karena masalah kami tetap menjalankan ini semampu kami. Mungkin itu yang Ulun sebelum closing mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah mau hadir di podcast Daha. Mudah-mudahan makin berkembang LBH Nagara, dan insya Allah dengan kami mengundang LBH Nagara ke podcast Daha juga harapannya bubuhan warga Daha khususnya lebih tahu lawan LBH Nagara dan paham mungkin ibarat anak apa-apa masalah hukum tuh kemana bukanya tuh tahu sudah. Harapannya itu dari Ulun. Karena dari di sini alamat LBH, nomor telepon yang bisa dihubungi. Editor lah, anuan lah itu. Barangnya menunjuk di mana ya Allah. Mungkin cukup sekian podcast Daha pada malam hari ini. Ulun salah hilap, mohon maaf. Bapak-bapak lah. 54321 podcast Daha, podcastnya Urang Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.